Baik anak-anak, sekarang Ibu mau membahas tentang tugas individu kalian yang minggu lalu Ibu berikan ya. Untuk sampel saja kita ambil punya Adimas ya, Adimas dari kelas 11 LDP 1 ya. Moto hidup ya, jadi kenapa sih kita sebagai seorang wirausaha itu perlu moto hidup? Karena gini, setiap orang itu mempunyai tujuan dalam hidupnya. Nah, begitupun juga seorang wirausaha. Lebih baik lagi kalau seorang wirausaha itu berkeinginan keras untuk mencapai suatu moto hidupnya. Nah, jadi nggak cuma seorang wirausaha ya, bahkan semua orang harus punya moto hidup yang baik agar tujuan hidupnya itu tercapai. Setidaknya seperempat dari moto hidupnya itu tercapai gitu ya. Oke, bidang kewirausahaan wisata makanan dan herbal. Produknya tempat makan lesehan dan jamu tradisional. Ini punyanya Adimas yang kemarin ditulis. Nah, Ibu highlight di sini Adimas untuk produk kewirausahaan bisa ditambahkan dengan nama produk. Nah, nama produknya bisa di sini Ibu tulis jamu Oye gitu ya. Nah, ini ada filosofi tersendiri untuk nama produk. Nanti anak-anak juga dapat merancang sendiri apa ya kira-kira nama produk yang cocok untuk anak-anak kembangkan di sini. Oke? Kemudian deskripsi produk. Ini cukup bagus deskripsi produknya yaitu jamu. Oke, kita bahas dari lokasi ya. Lokasi di sini yaitu tempat berjualan atau tempat produksi dari yang anak-anak rancang ya. Kalau di sini contohnya Adimas, dia menulis Jakarta Pusat. Sedangkan segmentasi pasar yaitu semua kalangan. Ya, bisa dibaca di sini untuk para mahasiswa, remaja, dewasa gitu ya. Kebutuhannya ada dua, yaitu lahan untuk kafe dan juga lahan pertanian. Nah, berarti untuk usahanya Dimas di sini dirancang dia juga off farm ya, sedangkan dia menanam sendiri nih, berarti dia juga on farm, kemudian diolah off farm gitu. Untuk peluang bisnis di sini cukup bagus. Dari yang Ibu lihat, Adimas ini tertarik untuk menjadikan peluang bisnis di bidang kafe karena sekarang banyak orang kekinian ya, yang sukanya medsosan ya di Instagram yang Instagramable gitu ya. Jadi dia membuat kafe tapi dengan menyajikan jamu-jamuan gitu. Bagus. Kemudian warung mikro. Nah, warung mikro ini dijualnya di toko herbal. Jadi ada dua usaha Adimas di sini, ada yang satu kafe, kemudian ada lahan pertanian, kafe dan lahan pertanian ya, jadi satu, kemudian ada warung mikro. Ya, untuk pengenalan diri, nah ini di sini Ibu tekankan bahwa seorang wirausaha itu harus mengenali dirinya. Potensi apa sih yang dimiliki? Misalkan dari satu orang kita pasti punya kelebihan dan kekurangan. Kita tidak punya hanya kekurangan saja, hanya kelebihan saja, nggak mungkin ya. Nah, kenapa sih potensi ini penting untuk digali? Untuk menentukan positioning kita sebagai owner. Apakah kita lebih baik di dalam pemasaran? Apakah kita lebih baik di dalam manajerial keuangan? Apakah kita lebih baik di produksi? Itu dituliskan dalam potensi diri kita. Oke ya, tadi kita sudah melihat dari rancangan usaha atau rencana usaha dari Adimas. Ya, ini untuk sampel saja ya, Nak. Ini bukan membeda-bedakan, artinya ini Ibu ambil sampel acak gitu. Untuk selanjutnya yang Ibu baca dari tugas Adimas dan yang lain juga, kita masuk ke dalam job sheet selanjutnya yang Ibu berikan yaitu analisis peluang usaha. Analisis peluang usaha ini mudahnya yaitu kita menggunakan metode SWOT.
Apa sih SWOT? Nah, SWOT itu terdiri dari strength, weakness, opportunity, and threat. Threat ya, bukan threat. Oke. Strength itu artinya kekuatan. Nah, kekuatan apa sih yang ada di dalam produk kita? Kemudian apa itu weakness? Weakness adalah kelemahan dari produk yang kita buat. Untuk opportunity itu adalah kesempatan. Nah, kita pintar atau tidak membaca kesempatan bisnis itu lewat dari produk yang kita buat. Kemudian ada threat, ini adalah ancaman. Ancaman yang ada dalam produk yang kita buat. Oke, kemarin sudah Ibu baca beberapa dari kalian ada yang salah untuk menulis weakness di sini. Weakness adalah kelemahan, oke? Jadi kita baca dulu untuk produknya Adimas itu adalah jamu ya. Kita ambil produk jamu. Di sini namanya minuman kekinian, oke. Untuk Strange itu harganya yang relatif terjangkau. Harga terjangkau merupakan keunggulan atau kekuatan dari produk ini. Ibu sarankan untuk Strange itu Adimas bisa menambahkan apakah ada khasiatnya ataukah jenis-jenis produk jamunya ini menambah varian baru, menambah karena ini kekinian gitu ya, bisa mungkin jamunya diolah lebih ada rasanya, rasa coklat atau rasa stroberi, mungkin seperti itu ya. Kemudian untuk weakness kelemahan peminatnya kalangan remaja. Apakah ini suatu kelemahan dari produk? Kalau Ibu baca atau Ibu reka-reka gitu ya, bisa jadi minuman ini karena dia jamu, itu daya simpannya misalnya sebentar untuk yang minuman karena tidak menggunakan pengawet dan sebagainya, itu merupakan weakness atau kelemahan dari produk kita. Opportunity yaitu kesempatan. Nah, di sini lokasi dekat kampus dan lahan terbuka. Oke, ini merupakan kesempatan ya. Kesempatannya kita bisa berjualan, tempatnya strategis. Ya, ini benar untuk opportunity. Untuk threat yaitu daya saing. Di sini karena banyak saingan gitu ya. Jadi produk kita itu memiliki threat yang cukup riskan gitu untuk di minuman kekinian dan jamu-jamuan. Oke, Ibu bahas satu saja. Untuk produk yang lainnya sama, baik kalian yang sudah Ibu baca ya semuanya, itu relatif sama, sudah betul untuk analisis SWOT, tapi mungkin di weakness ini kalian bisa mereka-reka lagi apa sih sebenarnya kekurangan dari produk kita. Kekurangannya itu bukan berarti produk kita jelek, tapi mungkin ada 1-2 hal yang membuat produk kita itu ada minusnya sedikit gitu ya. Kekurangan seperti yang tadi Ibu bilang yaitu daya simpan. Karena kita tidak menggunakan misalkan pengawet buatan seperti itu. Oke, begitu saja yang dapat Ibu jelaskan untuk tugas 1 dan tugas 2. Bila ada pertanyaan nanti kita share di kolom komentar. Oke, terima kasih. Oke ya, tadi kita sudah melihat dari rancangan usaha atau rencana usaha dari Adimas. Ya, ini untuk sampel saja ya nak, ini bukan membeda-bedakan, artinya ini Ibu ambil sampel acak gitu. Untuk selanjutnya yang Ibu baca dari tugas Adimas dan yang lain juga, kita masuk ke dalam job sheet selanjutnya yang Ibu berikan yaitu analisis peluang usaha. Analisis peluang usaha ini mudahnya yaitu kita menggunakan metode SWOT. Apa sih SWOT? Nah, SWOT itu terdiri dari strength, weakness, opportunity, and threat. Threat ya, bukan threat. Oke. Strength itu artinya kekuatan. Nah, kekuatan apa sih yang ada di dalam produk kita? Kemudian apa itu weakness? Weakness adalah kelemahan dari produk yang kita buat. Untuk opportunity itu adalah kesempatan.
Nah, kita pintar atau tidak membaca kesempatan bisnis itu lewat dari produk yang kita buat. Kemudian ada threat, ini adalah ancaman. Ancaman yang ada dalam produk yang kita buat. Oke, kemarin sudah Ibu baca beberapa dari kalian ada yang salah untuk menulis weakness di sini. Weakness adalah kelemahan, oke? Jadi kita baca dulu untuk produknya Adimas itu adalah jamu ya. Kita ambil produk jamu. Di sini namanya minuman kekinian, oke. Untuk Strange itu harganya yang relatif terjangkau. Harga terjangkau merupakan keunggulan atau kekuatan dari produk ini. Ibu sarankan untuk Strange itu Adimas bisa menambahkan apakah ada khasiatnya ataukah jenis-jenis produk jamunya ini menambah varian baru, menambah karena ini kekinian gitu ya, bisa mungkin jamunya diolah lebih ada rasanya, rasa coklat atau rasa stroberi, mungkin seperti itu ya. Kemudian untuk weakness kelemahan peminatnya kalangan remaja. Apakah ini suatu kelemahan dari produk? Kalau Ibu baca atau Ibu reka-reka gitu ya, bisa jadi minuman ini karena dia jamu, itu daya simpannya misalnya sebentar untuk yang minuman karena tidak menggunakan pengawet dan sebagainya, itu merupakan weakness atau kelemahan dari produk kita. Opportunity yaitu kesempatan. Nah, di sini lokasi dekat kampus dan lahan terbuka. Oke, ini merupakan kesempatan ya. Kesempatannya kita bisa berjualan, tempatnya strategis. Ya, ini benar untuk opportunity. Untuk threat yaitu daya saing. Di sini karena banyak saingan gitu ya. Jadi produk kita itu memiliki threat yang cukup riskan gitu untuk di minuman kekinian dan jamu-jamuan. Oke, Ibu bahas satu saja. Untuk produk yang lainnya sama, baik kalian yang sudah Ibu baca ya semuanya, itu relatif sama, sudah betul untuk analisis SWOT, tapi mungkin di weakness ini kalian bisa mereka-reka lagi apa sih sebenarnya kekurangan dari produk kita. Kekurangannya itu bukan berarti produk kita jelek, tapi mungkin ada 1-2 hal yang membuat produk kita itu ada minusnya sedikit gitu ya. Kekurangan seperti yang tadi Ibu bilang yaitu daya simpan. Karena kita tidak menggunakan misalkan pengawet buatan seperti itu. Oke, begitu saja yang dapat Ibu jelaskan untuk tugas 1 dan tugas 2. Bila ada pertanyaan nanti kita share di kolom komentar. Oke, terima kasih.